Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Uang semuanya nanti di sini 168.000 akan ditangani padi untuk beras. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Gaya berpolitik Jokowi memang luas, tenang, namun selalu diperhitungkan. Ia mengajak semuanya hidup sehat, mengajarkan kesopanan, mengendorse kemandirian, suka belusukan menyapa rakyat, dan menjaga duit rakyat tanpa gembar-gembor mengatakan, katakan tidak pada korupsi. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Rakyat suka kok didatangi presidennya. Dimanapun ada Presiden Jokowi, rakyat mengeluh-elukan, mengejar-ngejar, buat foto selfie. Keluarganya pun tak ada kesan sombong, semuanya sederhana dan ramah. Tak ada bedanya dengan orang kebanyakan. Di lain pihak, para investor suka dengan cara Jokowi yang berupaya merampingkan birokrasi dan menutup celah-celah korupsi. Jadi wajar kalau publik bisa melihat kontrasnya Jokowi dengan sang mantan. Oke, kita akan bicarakan soal penolakan Omnibus Law yang berakhir anarkis pada Kamis lalu 8 Oktober 2020. Memang sudah berlalu, tapi isunya masih hangat sampai sekarang. Dari berbagai pemberitaan di media, kita sudah tahu kalau yang demo dan yang jadi anarkis mayoritas bukanlah dari kalangan buruh ataupun mahasiswa. Sejak pagi waktu itu, pihak kepolisian sudah mengamati pergerakan massa. Misal di Jakarta, ada massa yang terdiri dari anak-anak ABG yang kumpul-kumpul nggak jelas. Sesudah ditangkap dan ditanyai oleh aparat, ternyata mereka dari luar Jakarta yang datang khusus untuk berdemo. Mereka mengaku diberi uang makan dan sarana transportasi. Di daerah lain, bahkan pihak mahasiswa menegaskan ada yang menunggangi aksinya. Beberapa serikat buruh yang sepakat tidak ikut aksi demo mogok nasional pun mengakui adanya kecurigaan mereka atas kepentingan lain yang menunggangi aksi mereka. Bahkan, Ridwan Kamil pun menegaskan di media bahwa 100% pendemo yang ditahan polisi bukan dari kalangan buruh. Yang disebutkan tadi itu adalah fakta, diberitakan di mana-mana, membenarkan dugaan bahwa demo anarkis itu memang ada yang mendalangi, seperti yang sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa itu, dan pemerintah tahu siapa di belakang demo itu, siapa penggeraknya, siapa sponsornya, siapa yang membiayainya. Bahkan, Airlangga juga mengungkapkan bahwa demo sudah dimobilisasi sebelum undang-undangnya diketok dan jadwal yang sudah ditentukan. Semacam ada grand design ya. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Jadi wajar jika kemudian publik turut menduga ada keterkaitan antara drama walkout-nya fraksi Demokrat dalam sidang paripurna DPR RI ketika mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Publik bukan robot. Publik ini masyarakat yang punya otak dan menderita banyak kerugian dengan adanya aksi demo anarkis. Siapa yang gak kesel sama adanya demo? Lalu lintas macet, sarana transportasi publik terhalang. Belum lagi resiko yang membahayakan diri dan properti milik warga masyarakat. Di lain sisi, para netizen juga tak tinggal diam melihat apa yang terjadi saat demo. Ada kader Demokrat yang turut berorasi di depan masa demo. Bahkan sebelum demo, di Twitter beredar analisa yang mengarah pada keterlibatan Demokrat dalam demo yang dibuat oleh akun @digembokfc.
hingga akhirnya lahir tagar Cikeas Bandar Demo yang sempat viral. Intinya, mata publik terbuka lebar menyaksikan fakta di lapangan dan ikut menganalisanya. Semua mengerucut ke kesimpulan bersama bahwa memang demo itu ada yang mendalangi, ada yang membiayai. Masa orang berpikir kritis dilarang? Seperti kata Anies, ini negara sudah merdeka bukan? Nah, yang kita nggak paham adalah pada reaksi Partai Demokrat. Dia sendiri yang walk out, dia juga yang kemudian gembar-gembor minta maaf tak bisa menjegal Undang-Undang Cipta Kerja dan mengatakan no one is left behind, gitu kan? Lalu kadernya ada yang ikut berorasi di depan masa demo, hingga ada yang bersuara keras mengultimatum Polri agar jangan sampai ada korban. Sampai di sini sebenarnya semuanya masih dalam kewajaran dalam dunia politik. Tapi entah memang sifatnya Demokrat yang baperan, dia malah ngegas sendiri. Dan kejadian ini di tahun 2016 pun terulang lagi. Menjelang aksi 411, beredar dugaan di kalangan publik bahwa SBY berada di baliknya. Hingga lahirlah tagar SBY provokator. SBY sendiri pada tanggal 2 November menggelar konvers di Cikeas. Waktu itu, dia antara lain menyayangkan adanya informasi intelijen yang menyebutkan bahwa demonstrasi pada 4 November digerakkan oleh orang-orang tertentu atau partai tertentu, termasuk Partai Demokrat. SBY menyebut hal itu sebagai fitnah yang keji. Justru, konvers SBY inilah yang jadi pemicu makin kuatnya dugaan publik atas kaitan SBY dengan aksi 411. Dan sekarang terulang lagi. Pihak Demokrat terlihat meradang di depan publik. Kader Demokrat di DPR RI hingga Panjaitan menyatakan bahwa tuduhan Menko Airlangga tidak pas dan tidak elok. Kami sama sekali tidak melakukan itu. Kami menjalankan tugas konstitusional kami di parlemen sejak awal sidang paripurna menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kata Hinka menegaskan. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Osi Dermawan menyatakan jika ada pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka mereka akan menempuh jalur hukum. Seakan Demokrat ini panik dengan adanya dugaan yang beredar di masyarakat. Kepanikan ini dipaparkan oleh politisi PKPI Teddy Kusnaidi secara telak dalam cuitannya. Ia menuliskan, Pak Airlangga menyatakan ada yang membiayai demo. Pak Airlangga tidak mengatakan bahwa yang membiayai demo adalah SBY dan Demokrat. Kenapa Partai Demokrat jadi panik dan gelisah? Tulis Teddy. Kalau nggak benar, kenapa meradang dan mesti panik? Tinggal klarifikasi saja video yang memperlihatkan kader Demokrat menyetujui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di bulan September lalu, bukan? Klarifikasi juga kenapa di Yogyakarta kader Demokrat ikut berorasi di depan masa demo. Klarifikasi juga soal foto ambulans. Kalau sudah clear kan dasarnya jadi jelas. Gitu aja kok repot. Kalau sudah berkoar bagi orang panik gini kan malah efeknya jelek ke diri sendiri. Malah jadi ambiar.